Saudara-saudari terkasih, pada video ini akan dibahas tentang asas monogami dan alasan serta syarat berpoligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau sering disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan asas monogami ialah prinsip dasar dalam hukum perkawinan yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Demikian juga sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami ini dianut dalam hukum perkawinan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi pada pasal 3 ayat 2 disebutkan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan pasal 3 ayat 2 ini memberikan peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau berpoligami. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat relatif. Artinya, walaupun pada prinsipnya diatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, tetapi toh undang-undang memberi peluang bagi seorang suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Perlu diketahui bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, agar seorang suami bisa mengajukan permohonan untuk berpoligami, maka ada persyaratan yang wajib dia penuhi, yaitu pertama, harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri kalau dia sudah mempunyai beberapa istri. Kedua, harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ketiga, harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selain syarat tersebut, poligami hanya diperkenankan apabila hukum agama dari orang yang bersangkutan memperkenankan untuk berpoligami. Dengan kata lain, meskipun sudah cukup alasan bagi seorang untuk berpoligami dan persyaratan yang ditentukan undang-undang bisa dipenuhi, tetapi apabila hukum agama tidak memperkenankan untuk berpoligami, maka pengadilan tetap tidak boleh memberikan izin kepada orang yang bersangkutan untuk berpoligami. Contoh, ada satu pasang suami istri yang beragama Katolik. Si istri tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri karena menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Pengadilan tetap tidak boleh memberikan izin kepada si suami untuk berpoligami, meskipun dia bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Sebab poligami dilarang di dalam ketentuan hukum agama Katolik. Persoalan ialah bagaimana jika poligami dilakukan tanpa izin istri. Menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, persetujuan istri terdahulu tidak diperlukan apabila istrinya itu tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Selain kondisi yang disebutkan di dalam pasal 5 ayat 2 tersebut, si suami wajib mendapatkan persetujuan atau izin dari istrinya terdahulu agar bisa berpoligami. Apabila si suami kawin lagi dengan wanita lain tanpa izin dari istrinya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Implikasinya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 dan pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, berdasarkan pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri terdahulu diancam dengan pidana maksimal 5-7 tahun penjara. Ketentuan pidana ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ditulis bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain, sedangkan suami tersebut tidak mendapat izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 KUHP dapat diterapkan. Pertanyaan lain ialah, bagaimana bila orang yang berpoligami itu seorang PNS? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dalam ketentuan tersebut, khususnya pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diatur bahwa pertama, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 2. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu berarti bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat, dilarang menjadi PNS. 3. Permintaan izin diajukan secara tertulis. Keempat, dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang mendasari permintaan izin untuk berpoligami. Pejabat yang menerima permintaan izin tersebut wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Itu diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Izin untuk berpoligami bagi seorang PNS hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Syarat alternatifnya adalah pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Atau ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat kumulatifnya ialah pertama, ada persetujuan tertulis dari istri. Kedua, pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ketiga, ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Selain persyaratan tersebut, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi agar dapat berpoligami, yaitu bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh PNS yang bersangkutan. Hal itu diatur dalam pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Saudara-saudari terkasih, seluruh penjelasan yang saya sampaikan tadi merupakan ketentuan yang diatur di dalam hukum Indonesia. Sebagai orang yang pernah belajar hukum positif Indonesia, saya mencoba berbagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Namun, sebagai seorang rohaniwan, saya menasihatkan secara khusus bagi saudara-saudari yang beragama Katolik, agar pasangan suami istri tetap setia pada ikatan perkawinannya. Di dalam ajaran iman Katolik, perkawinan itu merupakan sakramen. Perkawinan sebagai sakramen berarti perkawinan merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah bagi orang yang telah dipersatukan oleh ikatan perkawinan itu. Karena itu di dalam ketentuan hukum agama Katolik, perkawinan menganut asas monogami mutlak, absolut. Artinya, dalam kondisi apapun, seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Demikian juga sebaliknya, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Artinya, walaupun seorang istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa memberikan keturunan misalnya, kondisi istri yang seperti itu tidak boleh menjadi alasan bagi suami untuk berpoligami. Begitulah ketentuan hukum di dalam agama Katolik. Di dalam hukum perkawinan agama Katolik, apabila salah seorang suami atau istri menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa memberikan keturunan, maka situasi seperti itu menjadi kesempatan yang baik bagi pasangannya untuk lebih menunjukkan cinta, perhatian, dan kesetiaannya. Hal itu merupakan konsekuensi dari perjanjian nikah yang diikrarkan pada saat menerima sakramen perkawinan, yang isinya mengungkapkan bahwa suami istri tetap setia satu sama lain dalam untung dan malang. Artinya kesetiaan itu tidak hanya berlaku pada saat sehat, pada saat cantik atau ganteng, pada saat kulit masih kencang, tetapi juga pada saat sedang sakit, ketika sudah tak berdaya lagi, dikala suatu keadaan yang tak pernah dikehendaki, sehingga tidak bisa memberikan keturunan dan kondisi-kondisi lainnya. Baiklah saudara-saudari terkasih, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Bila Anda merasa bahwa materi video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Yahoo!